Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idul Rizky dengan NIM 23010201112. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dynamic programming, backtracking, dan prune search. Nah, di sini saya mohon maaf karena saya tidak berada di rumah dan mungkin ada sedikit noise karena di rumah saya ini mati lampu dan ada masalah tentang listrik yang nggak stabil gitu dari PLN-nya. Jadi saya mengerjakan di luar rumah lah gitu. Oke, langsung masuk aja ke yang pertama. Yang pertama itu ada dynamic programming. Ini adalah teknik untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil. Nah, menyimpan hasil submasalah tersebut dan menggunakannya kembali yang disebut dengan memoisasi. Pendekatan ini biasanya tuh menghindari perhitungan yang berulang dan membuat proses pencarian solusi jadi jauh lebih efisien. Nah, contohnya ini ada kasus kayak misalnya kita mengumpulin uang untuk mau pergi kemana atau apa. Itu contoh, kita mau asumsikan kita butuh 12 juta untuk liburan dah. Nah, pada penghasilan dan pengeluaran setiap bulan itu kan berbeda-beda. Nah, kamu ingin tahu nih, misalnya kita ingin tahu berapa maksimal yang bisa kita sisihkan setiap bulan agar tujuan itu tercapai. Nah, alih-alih menghitung dari awal setiap kali untuk setiap bulan, ini kita dapat membuat catatan, misalnya dalam bentuk tabel nih, tentang berapa uang yang bisa disisihkan hingga bulan tertentu berdasarkan pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini misalnya kamu udah tahu gitu, pada bulan ketiga bisa menyisihkan 3 juta. Kamu tidak perlu menghitung ulang saat ini. Menghitung ulang ini maksudnya kamu tuh nggak perlu menghitung ulang ini saat mengevaluasi strategi bulan keempat. Nah, kita gunakan nilai yang sudah disimpan untuk membuat keputusan terbaik ke depan. Nah, dengan begitu kamu tidak perlu menghitung semua kemungkinan dari awal setiap kali, tapi cukup dengan membangun solusi dan informasi sebelumnya yang sudah dihitung. Nah, yang kedua ada backtracking. Backtracking ini adalah teknik pencarian solusi dengan mencoba semua kemungkinan secara sistematis dan mundur gitu. Disebutnya dengan backtrack, itu mundur gitu. Ketika suatu pilihan terbukti tidak valid, metode ini digunakan saat kita ingin menjelajahi semua konfigurasi solusi menggunakan aturan-aturan tertentu gitu. Kayak contoh di kehidupan sehari-hari gitu, kita menyusun menu makanan sehat untuk seminggu. Nah, situasinya ini kamu ingin membuat menu makan selama 7 hari yang memenuhi syarat tertentu. Misalnya tidak boleh ada makanan yang sama pada 2 hari berturut-turut, harus ada variasi antara sayur dan karbohidrat. Makanan favorit hanya boleh dimakan dengan jangka waktu 2 kali dalam seminggu gitu. Penerapan backtracking ini bisa diterapkan di sini dengan cara kamu mulai membuat menu di hari pertama, lanjut hari kedua, dan seterusnya. Ketika kamu sampai di hari keempat dan menyadari bahwa pilihan menu hari itu bertabrakan dengan aturan. Nah, misalnya nih, makan makanan yang sama 2 hari berturut-turut. Nah, kamu bisa mundur ke hari sebelumnya dan coba alternatif lain. Nah, proses ini dilakukan hingga kamu menemukan kombinasi menu 7 hari yang valid sesuai dengan semua syarat. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Mungkin ada beberapa hal lain yang mungkin bisa lebih efisien ketika kita gunakan atau kita terapkan backtracking ini. Nah, yang ketiga atau terakhir ini ada prune search. Ini artinya pencarian dengan pemangkasan. Nah, penjelasannya ini adalah teknik pencarian solusi yang mirip dengan mencoba semua kemungkinan atau bisa dibilang brute force ini. Nah, tapi lebih efisien karena kita menghindari jalur-jalur yang sudah pasti tidak akan menghasilkan solusi yang optimal gitu. Ketika suatu jalur pencarian tidak menjanjikan,
tidak menjanjikan hasil yang lebih baik, maka jalur tersebut langsung kita hentikan, kita cut off aja langsung gitu. Oke, situasi contohnya ini kayak tadi, contoh kita dari rumah ke kampus gitu. Tapi karena biar lebih universal, kita anggapkan aja dari kota A ke kota D gitu. Nah, ketika kamu ingin pergi kota A dari kota A ke kota D, dan ada banyak opsi rute yang langsung lewat atau lewat kota, maksudnya ada opsi rute yang kayak kita bisa lewat kota B dan C gitu. Nah, ini setiap rute pasti punya harga dan waktu yang berbeda-beda. Nah, penerapan prune search ini sangat bisa digunakan di sini karena ya sebagai contoh nih, kamu mulai mengecek nih kan rute A B C D gitu. Nah, tapi ketika kamu sedang menghitung dan baru sampai di kota C, kamu sudah tahu total harganya lebih lama atau lebih mahal mungkin dari rute A ke D langsung. Nah, contohnya kayak kita mau pergi ke misalnya dari sini ke Tanjung Balai gitu, kan banyak juga yang lewat Batam. Nah, itu sebagai perumpamaan. Jadi kalau kita lewat Batam harganya lebih mahal dibanding kita langsung ke Tanjung Balai. Nah, gitu. Di situ kamu langsung berhenti dan tidak tidak lanjut mengecek tuh sisanya kayak apakah itu karena dia sudah melewati batas target gitu. Nah, maksudnya tuh jadi kayak kita dengan memotong pencarian rute yang lebih mahal atau memakan waktu lebih lama, kamu dapat menghemat waktu dan fokus hanya pada opsi yang memungkinkan memberikan hasil yang terbaik. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi menghitung nih untuk membandingkan dan yang ini kira-kira sudah melebihi batas yang melebihi batas acuan kita, itu kita boleh langsung cut off, langsung mencari yang lain. Nah, itu adalah penerapan dari prune search itu. Jadi bisa langsung di cut off aja karena kita nggak perlu buang waktu untuk mencari tahu hal yang kayak ya udah jelas juga bakal lebih mahal, lebih lama gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.